kenikmatan itu bisa berpengaruh bahkan bermanfaat di dalam jiwa kita, baik di dunia maupun untuk akhirat kita, bukan malah merusak atau bukan malah menghancurkan diri kita, apalagi agama kita. Karena tidak sedikit orang yang mendapatkan nikmat malah merusak diri mereka dan bahkan agama mereka. Maka yang kita minta kepada Allah adalah benar-benar nikmat dan keutamaan yang itu baik bagi diri kita, terlebih kepada agama kita dan akhirat kita. Summa salatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terus taufiknya dan hidayahnya serta inayahnya, sehingga kita benar-benar mengikuti Nabi SAW sampai nanti kita berjumpa dengan Nabi SAW, yang kita berharap mudah-mudahan kita pun dikumpulkan bersama Nabi di syurga Firdaus. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam beberapa pertemuan yang lalu kita membahas, alhamdulillah sudah membahas tentang ibadah, yang kita juga kemarin sudah membahas tentang ibadah yang ibadah itu sumber kebahagiaan. Kita tidak lagi mencari sumber-sumber yang lain. Kata Allah di dalam Al-Quran begitu banyak, dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang ibadah atau amal soleh mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan jiwa atau diri atau hati yang tenang. Dan itu yang diharapkan oleh semua manusia, bahkan bukan hanya orang yang beriman saja mengharapkan itu, bahkan semua manusia pun mengharapkan itu, tapi dengan cara mencari sumber itu yang bermacam-macam. Pada malam hari ini insyaallah juga ada kaitannya dengan pembahasan kita yang lalu. Akan tetapi ini adalah hasil dari pembahasan kita yang lalu. Setelah kita mengetahui dari itu semua, maka kita ingin tahu hasil dari yang kita ketahui kemarin. Ibadah atau amal saleh yang kita isi di dalam keseharian kita, di dalam permukaan atau di dalam kehidupan kita, itu akan mendatangkan husnul khatimah. Ini adalah hasil. Ini adalah puncak dalam hasil ibadah yang kita lakukan. Amal ibadah, amal saleh yang kita lakukan. Husnul khatimah. Yang husnul khatimah ini adalah impian setiap orang saleh. Kebalikan dari husnul khatimah adalah su'ul khatimah. Yang su'ul khatimah adalah yang ditakutin, yang dikhawatirkan oleh hamba-hamba yang saleh.
Kalau yang tadi husnul khatimah adalah yang diimpikan oleh hamba-hamba yang saleh, yang diinginkan oleh hamba-hamba yang saleh, sehingga mereka terus mencari agar supaya mereka menjadi husnul khatimah. Sedangkan su'ul khatimah sangat dikhawatirkan dan sangat ditakuti. Jangankan kita, bahkan levelnya para sahabat pun takut kalau mereka dimatikan atas su'ul khatimah. Mereka takut. Para sahabat itu sangat takut kalau mati di atas su'ul khatimah. Para ulama demikian juga, mereka merasakan takut yang sangat-sangat takut, yang sangat-sangat besar. Mereka mati di atas su'ul khatimah. Para sahabat yang sudah dijamin, bahkan sebagian para sahabat itu sudah dijamin masuk surga. Sudah ada jelas pernyataan Allah melalui lisan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga 10 sahabat Nabi yang dikabar gembirakan dipastikan masuk surga. Tapi tetap mereka khawatir agar dimatikan, atau khawatir terhadap meninggalnya, wafatnya di atas su'ul khatimah. Padahal mereka sudah dijamin. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Malikah, yang ini riwayat Imam Al-Bukhari. Ibnu Malikah mengatakan, adraktu salasina aqwaman atau ashaban Nabi. Saya mengetahui benar ada 30 sahabat yakhafuna ala su'il khatimah, yang mereka yakhafuna ala mautihi al-munafiq, yang mereka khawatir terhadap kemunafikan. Mereka khawatir terhadap keburukan yang menimpa mereka, sampai bahkan khawatir mati di atas kemunafikan. Kalau mati di atas kemunafikan, pasti dia su'ul khatimah. Padahal mereka para sahabat. Demikian juga Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Ilmunya, zuhudnya, ibadahnya luar biasa Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan banyak di kalangan para ulama mengatakan Sufyan Ats-Tsauri ini punya mazhab sendiri, mazhab Tsauri, sama dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Karena mereka punya mazhab, karena ilmunya yang begitu luas, sama dengan Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga punya mazhab Tsauri karena luasnya ilmunya. Jangan tanya akhiratnya, bagaimana antusias mereka, niat mereka, semangat mereka mencari akhirat. Jangan tanya. Jangan tanya ilmu mereka, jangan tanya ibadah mereka. Tapi Sufyan Ats-Tsauri sangat takut kalau Allah matikan dia dalam keadaan Allah cabut iman dari dirinya. Bahkan ketika detik-detik terakhir beliau ingin berjumpa dengan Allah, atau detik-detik kematian beliau, yang dia khawatirkan di saat itulah dia sangat khawatir bagaimana kalau Allah cabut iman dari dirinya. Kalau sudah Allah cabut iman dari dirinya, mati di atas apa? Kafir, kufur. Padahal luar biasa nih ulama. Namun tetap khawatir dimatikan di atas su'ul khatimah. Kenapa mereka khawatir, takut dimatikan di atas su'ul khatimah? Karena orang yang mati su'ul khatimah sangat-sangat bahaya sekali. Sangat-sangat bahaya. Apalagi diri kita
Apalagi kita ini bapak-bapak dan ibu sekalian, yang belum ada sama sekali jaminan kita di atas mati, di atas apa? Belum ada jaminan. Maka jangan pernah kita terpedaya dengan amal soleh kita. Jangan pernah terpedaya dengan harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Sehingga itu akan bisa menjadi ujub, bisa menjadi ria, bisa menjadi takabbur, bisa menjadi sebagainya. Jangan terpedaya. Kita tidak tahu. Dan itu tidak ada mewajibkan dengan itu terbebas dari su'ul khatimah. Tidak ada. Itu hanya bentuk usaha. Tapi bukan jaminan. Pasti dia husnul khatimah. Lah. Maka jangan sampai terpedaya. Jangan sampai terpedaya dengan pujian-pujian manusia. Karena itu akan bisa merusak. Apalagi kita tidak ada jaminan. Akan tetapi itu hanya bentuk usaha saja. Bapak-bapak dan ibu sekalian, makanya para nabi saja pun khawatir kalau dimatikan di atas su'ul khatimah. Karena khawatirnya mereka, takutnya mereka, lalu mereka pun berdoa kepada Allah agar Allah matikan di atas husnul khatimah. Itu para nabi, Bapak Ibu sekalian. Nabi Yusuf alaihi salam meminta kepada Allah, wa tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Matikanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bisalihin, dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang saleh. Ini doa Nabi Yusuf alaihi salam agar diwafatkan, dimatikan dalam keadaan muslim. Namun muslim yang bagaimana? Bukan muslim hanya bisa dikantongkan tuh bapak. Yang di bapak tadi ya, KTP yang sebagainya, atau hanya model apa saja. Tapi seluruh peraturan-peraturan muslim dia tidak jaga. Jadi doa Nabi Yusuf alaihi salam agar dimatikan dalam keadaan muslim atau dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga dia agar berdoa kepada Allah agar dijumpakan atau dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Demikian juga doanya, permintaan para penyihir Fir'aun, yang mereka ketika mereka bertaubat kepada Allah dari sihir-sihir mereka. Penyihirnya para Fir'aun, mereka mengatakan, wa tawaffana muslimin, ya Allah wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan muslim. Mereka meminta kepada Allah agar dimatikan keadaan muslim. Itu para nabi. Kita pun sering membaca doa. Kalau bisa sering kita baca doa ini Bapak Ibu sekalian. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Matikanlah kami dalam keadaan baik. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ini doa yang sering kita panjatkan hendaknya. Sebagaimana para nabi, sebagaimana para sahabat, sebagaimana para orang-orang saleh, para ulama, dan bahkan di akhir-akhir kehidupan mereka, menjelang meninggal mereka,
mereka pun semakin mereka puncak mereka berdoa agar Allah cabut dalam keadaan muslim, agar Allah cabut dalam keadaan baik. Memang apalagi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala wattaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, hendaklah kalian mati dalam keadaan bertakwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi luar biasa banyak sekali dalil atau ayat-ayat Al-Quran dan bahkan berisi doanya para nabi, doanya orang-orang saleh agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahi Bapak Ibu sekalian, mereka berdoa karena ada rasa takut, dan mereka panjatkan itu senantiasa terus menerus. Hendaknya kita seperti itu juga. Jadi jangan pernah kita lalaikan doa agar Allah matikan di atas husnul khatimah. Jangan pernah lalaikan. Terkadang kita terlalu pede menganggap kita ini sudah pasti husnul khatimah, sehingga satu minggu itu tidak pernah kita berdoa agar Allah matikan di atas husnul khatimah. Ini luar biasa kita. Terlalu pede kita. Terlalu pede kita dijamin sudah masuk surga. Terlalu pede kita dijamin sudah Allah ampuni dosa-dosa kita. Sehingga isi-isi doa kita senantiasa perkara dunia saja. Takutkan oleh orang para sahabat, bahkan para sahabat itu sendiri. Maka di sini kelalaian kita. Yang dahulu para ulama, para sahabat, para orang-orang saleh tidak pernah meninggalkan doa-doa mereka di dalam Allah matikan di atas kebaikan. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang baik. Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh. Allah ampuni dosa-dosa mereka, dimasukkan ke dalam syurga. Bocor tak? Diselamatkan dari api neraka. Kata Nabi SAW, siapa hamba yang senantiasa meminta kepada Allah agar selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah akan kabulkan apa yang doakan. Tapi musibahnya kita sangat-sangat jarang kita doakan seperti ini. Ini musibah. Kenapa itu kita atau berdoa seperti ini? Karena tadi terlalu pedenya kita. Terlalu kita. Maka Bapak Ibu sekalian, haruslah kita robah itu semua. Kadang kita berdoa pun sangat begitu singkat. Kita lihat doa-doanya orang-orang soleh dahulu. Doa-doa mereka adalah lebih banyak kepada yang mereka butuhkan nanti di akhirat. Semua ini adalah yang kita butuhkan di akhirat. Dimatikan di atas yang baik, dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Ini kan perkara-perkara akhirat semua. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa dalam perharinya. Tidak pernah meninggalkan doa perharinya apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ini Nabi. Walaupun Rasulullah itu tidak berdoa, Rasulullah itu pasti dihisab yang ringan. Pasti dihisab dengan hisab yang ringan. Walaupun Rasulullah itu tidak berdoa. Akan tetapi dia tetap berdoa, tidak pernah ditinggalkan perharinya, tidak pernah. Senantiasa Rasulullah baca itu. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan kepada para sahabat dan juga dibaca oleh Nabi SAW.
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rasulullah menyampaikan atau mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, jangan engkau pernah sekali-kali meninggalkan doa ini sesedari solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ini semua adalah untuk perkara agama kita dan akhirat kita. Ya Allah, bantulah hambamu ini ya Allah untuk mengingatmu ya Allah. Bantulah hambamu ini ya Allah untuk memperbaiki ibadahku ya Allah. Bantulah hambamu ini ya Allah untuk menjadi hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Ini adalah yang mereka minta. Jadi sangat wajar sekali Nabi Yusuf, penyihirnya, Fir'aun yang telah bertaubat kepada Allah. Demikian juga doa Nabi SAW senantiasa minta kepada Allah agar diwafatkan di atas kebaikan. Jadi mereka saja seperti itu takutnya dan mereka seperti saja doanya. Kita hendaknya lebih berhak lagi senantiasa berdoa kepada Allah agar dimatikan husnul khatimah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak cukup berhenti di dalam doa saja. Ya Allah matikanlah husnul khatimah. Naam, itu dianjurkan kita berdoa. Tapi tidak cukup berhenti hanya di dalam doa saja. Akan tetapi kita pun melakukan penyebab-penyebab agar kita menjadi husnul, agar kita dimatikan di atas husnul khatimah. Harus kita lakukan penyebab-penyebabnya. Maka apa saja yang menyebabkan seseorang itu bentuk usaha dia agar Allah matikan di atas husnul khatimah, akan tetapi ini hanya ikhwan bentuk usaha saja. Belum ada jaminan. Bentuk usaha saja, bentuk harapan kita. Kita melakukan penyebab-penyebabnya terhadap hasil dari itu. Hasilnya adalah husnul khatimah, maka kita harus melaksanakan penyebab-penyebab agar jumpa hasil antara penyebab. Kalau hanya mengambil hasil saja tanpa melakukan penyebab, ini nggak mungkin. Harus diambil penyebab. Dengan penyebab timbul hasil. Sama halnya, mungkinkah seseorang itu pintar tapi tak belajar? Gak mungkin. Pintar tapi tak belajar. Dia ingin pintar tapi tak mau belajar. Mengambil hasil saja tapi tidak mengambil penyebab. Bahaya. Sama halnya, maaf sekali, banyak sekali karena gara-gara inilah sehingga mereka ambil ilmu leduni. Belajar itu hanya apa saja. Kulit. Langsung aja kita belajar, Allah langsung turunkan ilmu itu. Memangnya kita nabi? Makanya kata Nabi SAW, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus diperoleh dengan belajar. Gak ada namanya ilmu leduni langsung turun dari langit. Allah berikan kepada mereka tanpa belajar. Tak mungkin. Ilmu syaitan ada. Tidak mungkin. Ingin mengambil hasil saja tapi tidak penyebab. Sama halnya, dia ingin kenyang tapi nggak makan. Tak bisa. Dia ingin tidak haus tapi nggak minum. Ini nggak mungkin.
Harus mengambil. Demikianlah kita ingin Allah matikan kita di atas husnul khatimah. Tapi tidak mengambil penyebab, tidak bisa. Kita harus mengambil, sehingga dengan mengambil penyebab-penyebab itu, timbul hasil. Hasilnya adalah itu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa maksud husnul khatimah? Husn itu Pak, hasan ini adalah baik, hasan. Hasanan. Baik. Baik. Khatimah, kesudahan atau kematian. Berarti kematian yang baik. Secara ringkas saja, mati yang baik itu adalah mati di atas takwa. Mati di atas takwa, mati dalam keadaan imannya masih bagus. Mati Islamnya masih bagus. Mati amal ibadahnya masih bagus. Bukan mati di atas maksiat. Atau bukan mati di atas kekufuran. Atau bukan mati di atas kesyirikan. Tapi kalau orang yang mati di atas kesyirikan, mati di atas kekufuran, mati di atas maksiat, ini bukan husnul khatimah, tapi su'ul khatimah. Su' itu buruk. Hati-hati ikhwan, hati-hati Bapak Ibu sekalian, apalagi dikatakan kata Nabi SAW, al-a'malu bil khawatim. Amalan itu yang lebih difokuskan adalah terakhir-akhirnya. Apalah guna mantan soleh? Mulai tahun-tahun yang dahulu dia orang soleh. Tapi di akhir-akhir kehidupan dia menjelang kematian menjadi dia penjahat. Na'udzubillah. Lebih bagus dia adalah mantan penjahat. Sehingga dia bertaubat, lalu memperbaiki ibadahnya, mati di atas itu. Maka seluruh keburukan itu akan dihapuskan oleh Allah. Dan bahkan diganti, kata Allah dalam Al-Quran, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Inilah husnul khatimah. Betapa banyak kata Nabi SAW, ada orang yang meninggal dunia, penghuni syurga, sujud pun tak pernah. Sujud tak pernah. Kalau begitu, kayaknya ditiru dia. Kayaknya bagus ditiru, sujud tak pernah. Di dalam peperangan, dia kafir. Lalu dia ingin ikut. Awalnya dia ikut berperang bersama Nabi, ingin membela kaumnya saja. Bukan karena menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bukan karena Islam, bukan karena dakwah, tapi karena kaumnya, untuk membela kaumnya. Apa kata Nabi? Kan tidak butuh Anda, betul Anda. Kalau begitu ya Rasul, saya Islam. Kata Rasul, ucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu mengucapkan, kata Rasul, perang. Dia pun berlari ke depan, mati. Mati syahid. Apa kata Nabi? Tahukah kalian, penghuni syurga tak pernah sujud, tak pernah rukuk, ini orangnya. Demikian juga seorang Yahudi yang sakit, sejarah yang sangat masyhur sekali, yang sakit, lalu Rasulullah membimbing dia untuk masuk Islam. Ucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal dunia. Lalu kata Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Maka
Makanya al-a'malu bil khawatim. Hati-hati para jemaah sekalian. Amalan itu dilihat nanti adalah di akhir-akhir. Makanya wallahi demi Allah, alangkah indahnya hidup kita ini. Alangkah bahagianya kita mengenal amalan baik itu di akhir-akhir kehidupan kita. Wallahi nikmat besar. Kita beramal, kita memperbaiki amal kita, kita belajar sehingga jadilah dia amal saleh. Itu kita kenal di akhir-akhir hidup kita. Allah, ini nikmat besar. Baik. Paham ini, Pak? Jadi, apa itu husnul khatimah? Husnul hasan itu adalah baik. Khatimah, kesudahan atau kematian. Sehingga kalau digabungkan husnul khatimah, kematian atau kesudahan yang baik. Secara ringkasnya, mati di atas taqwa, mati di atas ibadah, mati di atas kebaikan, mati di atas imannya masih bagus, baik, Islamnya masih baik, bukan rusak. Apalagi Bapak Ibu sekalian, Allah akan membangkitkan, kata Nabi SAW, Allah akan membangkitkan seorang umatnya itu atau seorang hamba atas apa dia mati. Kalau misalnya kita mati, meninggal dunia dalam keadaan sholat, nanti di hari pembangkitan Allah bangkitkan kita dalam keadaan sholat. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan haji atau umrah, dalam keadaan kita berpakaian ihram, nanti Allah bangkitkan dalam keadaan kondisi seperti itu. Dan bahkan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, sehingga semua hamba mengetahui mati di atas dalam keadaan haji atau umrah. Ada orang yang Allah matikan di atas sajadah ketika sujud, maka nanti Allah bangkitkan dalam keadaan sujud. Ada orang yang meninggal dunia ketika membaca Al-Quran, maka nanti di hari pembangkitan Allah bangkitkan dia dalam keadaan membaca Al-Quran. Demikian juga maksiat. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kata Nabi SAW, kalau Allah ingin mematikan seorang hamba kepada tempat itu, maka bagaimanapun pasti dia akan mati di tempat itu. Maka hadis ini menjadi benteng bagi kita. Kalau ketika kita melangkah dalam keadaan maksiat, itu mungkin Allah matikan kita di sini. Karena kalau kata Nabi SAW, kalau sudah Allah ingin matikan dia di tempat yang ini, kita tidak tahu tempat apa itu. Bisa saja tempat kebaikan, majelis ilmu, masjid, tempat yang baik, atau bisa saja tempat yang jorok, yang buruk, maksiat. Kalau Allah ingin matikan hamba itu kepada tempat ini, misalnya tempat itu baik atau buruk, maka bagaimanapun caranya Allah akan dia jadikan, Allah akan utus atau Allah akan buat dia ke sana pergi. Allah akan buat dia pergi ke tempat itu. Sehingga di situ ajalnya. Allah Bapak Ibu sekalian, ini adalah penting. Kalau kita pergi ke masjid, harapan kita mati di atas, kita mati di masjid. Kalau kita ke majelis ilmu, makanya jangan pernah berpikir lama untuk mendatangi kebaikan. Jangan pernah. Tapi ketika kita mendatangi keburukan, baru berpikir 1000 kali berpikir. Jangan-jangan Allah, apa hajat? Kata Rasulullah, Allah akan jadikan hajat untuk ke tempat itu. Allah akan jadikan hamba ini ada hajatnya, sehingga dia pergi ke tempat itu, dan disitulah matinya. Kalau misalnya kalau kita pergi ke tempat buruk, itu apa hajatnya? Lalu kita teringat hadis ini jangan-jangan begini. Jangan-jangan di sini. Allah berikan hajat. Allah jadikan hajat sehingga
Dengan hajat itulah, kebutuhan itulah dia pergi ke tempat itu. Padahal di situ sudah ditetapkan ajalnya. Maka Allah Bapak Ibu sekalian, setiap kita melangkah, kalau itu kebaikan jangan pernah berpikir. Bahkan kita berharap bisa-bisa itu akan dimatikan di atas itu. Tapi ketika kita melangkah ke tempat maksiat, maka kita harus berpikir seribu kali pikir. Bisa saja Allah berikan kebutuhan kita atau hajat kita ke tempat itu, atau ke perbuatan itu, bisa saja Allah cabut di atas itu. Alhamdulillah. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Maka hati-hati kita. Tidak mungkin menyimpang dari itu, tidak mungkin. Baik. Jadi kalau Allah matikan kita ke atas kebaikan, maka Allah bangkitkan pun di atas apa kita mati. Orang yang berzina misalnya, mati. Nanti pun Allah bangkitkan mereka dalam keadaan berzina. Alhamdulillah. Orang yang pemabuk, nanti Allah akan bangkitkan di atas mabuk. Orang yang korokor apa yang joget-joget, kan banyak yang mati di atas itu. Lagi joget-joget, rupanya ajalnya mati. Pemain bola, kawan-kawannya pun heran, kok apa ini? Kok guling-guling ini orang ini? Rupanya di situ ajalnya. Alhamdulillah. Ada orang joget-joget mati. Takut nanti karaoke mati. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kita itu dimatikan di atas kebiasaan kita. Jangan pernah sepele dalam kalimat ini. Allah matikan seseorang di atas kebiasaan dia. Tak akan pernah menyimpang dari kaidah ini. Maka hendaklah kita bercermin apa kebiasaan kita. Terkadang wallahi Masya Allah, ketika kita sholat, kita masih mendengar penjual itu sate. Padahal masih sholat. Kalau kita berpikir ini apakah dia sudah selesai sholat di masjid, mana yang sudah selesai sholat, belum ada. Atau dia musafir atau apa ini sehingga dia tidak sholat. Baru-baru ini kan juga dengar begitu sholat lewatlah soya. Oh, iya. Masya Allah. Hati-hati, itu kebiasaan dia. Bisa saja Allah matikan di atas ini. Na'udzubillah. Baik. Maka apa penyebab di antara penyebab kita supaya Allah matikan di atas husnul khatimah? Pertama adalah amal soleh. Apa kata Nabi SAW dari Anas bin Malik? Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah ingin seseorang itu atau seorang hamba itu baik, maka Allah pergunakan dia. Allah pekerjakan dia. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ista'malahu ya Rasulullah, bagaimana maksud Allah pekerjakan dia? Allah gunakan dia. Maka dijawab oleh Nabi SAW, yuwaffiquhu bi'amalin salih qabla mautihi. Maksud dari Allah pekerjakan dia, Allah gunakan dia, sehingga kata Nabi SAW, siapa yang Allah inginkan dia baik, lalu Allah gunakan dia, Allah pekerjakan dia. Apa maksud Allah pekerjakan atau Allah gunakan? Maksudnya kata Nabi SAW adalah Allah berikan taufik kepada dia, sehingga dia beramal saleh sebelum dia meninggal dunia.
Wallahi Bapak Ibu sekalian, kita sanggup melakukan amal soleh bukan karena kita kuat. Bukan karena kita kuat. Kita sanggup menjalankan atau melangkahkan kaki kita ini ke masjid, itu bukan karena kita kuat, masih muda dan sebagainya. Betapa banyak orang yang sanggup mendaki gunung, tapi ke masjid tidak, tak sanggup. Jadi kita melakukan amal ibadah itu karena taufik dari Allah. Allah yang menjadikan kita seperti itu. Berarti itu juga tanda-tanda Bapak Ibu sekalian. Tanda-tanda bahwasanya Allah ingin kita menjadi orang yang baik. Allah ingin menjadikan kita mati ditutup. Allah simpulkan kegiatan-kegiatan kita. Makanya husnul khotimah ini dikatakan adalah kesimpulan dari seluruh kegiatan-kegiatan kita di dunia ini. Inilah dia. Kesimpulannya apa? Mulai dari tahun berapa sampai 60 tahun kita ini membuat kegiatan-kegiatan macam-macam. Maka kesimpulan itu adalah husnul khotimah. Jadi, kata Nabi SAW, penyebab seseorang itu dimatikan di atas husnul khotimah, dia akan beramal soleh. Kemudian juga ikhwan, penyebab seseorang itu dimatikan di atas husnul khotimah adalah dia senantiasa bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Sering kita berikan atau sering kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, hendaknya lisan kita senantiasa beristighfar. Bertobat kepada Allah, wallahi kita bertobat. Apa dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, taubat adalah amalan yang wajib, harus dipercepat. Jangan ditunda-tunda taubat. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bercepat kalian, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, menuju ampunan Allah dan syurga Allah. Percepat. Jadi percepat taubat. Ketika kita melakukan maksiat langsung astagfirullah. Ketika kita melihat maksiat astagfirullah. Jangan dah tunda. Percepat. Karena itu akan menghasilkan husnul khotimah. Makanya kata para ulama, hati-hati kalau ada hamba menunda-nunda bertobat. Hati-hati. Begitu mau tobat, nantilah. Udah pensiun nanti baru. Kalau sampai pensiun. Allah ya, Masya Allah. Betapa banyak orang yang mengenal sajadah pada waktu pensiun. Mengenal Al-Quran setelah pensiun. Sebelumnya sibuk. Masya Allah. Masya Allah. Apa ribut-ribut itu? Baik. Jadi mempercepat taubat, bersegera bertaubat, itu juga penyebab kita husnul khotimah. Makanya Bapak Ibu sekalian harus benar-benar kita senantiasa beristighfar. Apalagi hari di dalam majelis ini saja pun kita mendengar maksiat ini. Istighfar. Di mana-mana, memang betul dikatakan dunia sunyi tanpa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak boleh, jangan kita tunda-tunda taubat. Ketika kita bersalah, ketika kita itu melakukan dosa, langsung segera. Baik. Kemudian juga mungkin itu terakhir ya.
Juga di antara agar Allah matikan kita di atas husnul khatimah adalah melakukan amalan sir. Melakukan amalan sir. Tersem. Kata Nabi SAW, Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amali salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang sanggup menyembunyikan amal solehnya, maka lakukan. Siapa yang bisa di antara kalian yang bisa menyembunyikan amal kebaikannya, maka lakukan. Itu penyebab utama. Kebalikan itu, ikhwan. Orang yang bersembunyi-sembunyi melakukan maksiat itu paling utama su'ul khatimah. Orang yang bersembunyi-sembunyi melakukan keburukan, sembunyi-sembunyi melakukan atau berbuat maksiat, itu yang paling utama jatuh kepada su'ul khatimah. Maka kebalikannya, orang yang senantiasa bersembunyi di atas kebaikan amal solehnya, itu juga yang paling utama husnul khatimah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga memang harus bercermin. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan, apakah sudah kita bongkar semuanya? Wallahi, apalagi syaitan itu membuat kita bercerita terhadap amal kita. Syaitan terus membisikkan atau merayu atau menggoda bagaimana kita menceritakan kebaikan kita. Itu ya diundang syaitan. Dibuat mulai tadi malam alhamdulillah saya tuh sholat tahajud. Padahal bukan ditanya di. Bukan ditanya. Bukankah ada hadis yang panjang itu? Dikatakan oleh sahabat, katanya, siapa di antara kalian yang tadi malam bangun di malam itu? Lalu sahabat mengatakan, saya bangun, tapi pada waktu itu saya bukan sholat, tapi kena supaya tersengat binatang atau kalajengking. Lihat tuh. Dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bangun malam ini? Lalu sahabat ini menjawab, saya. Tapi tidak berhenti di saat itu. Kalau dia berhenti saya, seluruh orang menganggap dia akan sholat tahajud. Tetapi sahabat ini mengatakan, tapi pada waktu itu saya bukan sholat. Memang waktu itu bukan sholat dia. Karena waktu itu adalah kalian disengat kali. Bisa saja sholat dia sebelumnya atau setelahnya. Yang dia patokan itu udah sangat kali. Dan dia apakah dia berbohong? Tidak. Tidak, memang betul. Ini gunanya kata para sahabat menyembunyikan amalan mereka luar biasa. Makanya membuat orang takjub itu juga tidak boleh. Misal, Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, ahli hadis di Madinah. Bapaknya Syekh Abdul Razak, profesor di Madinah. Bapaknya yaitu Syekh Abdul Muhsin yang ahli hadis di zaman ini. Beliau pernah menyampaikan di kalangan jamaahnya, di kalangan murid-muridnya dan jamaah begitu banyak. Apa katanya? Di dalam hadis ini, di kitab ini, periwayatnya ini, sanadnya ini, halaman kitabnya ini, juz ini, di jilid sekian, kemudian di halaman sekian, di hizib pembatas sekian. Lalu semua orang takjub. Apa katanya? Jangan kalian heran. Baru saya tadi baca itu. Tadi saya baca itu. Jadi perkara-perkara seperti ini pun tidak pernah butuhkan nih. Untuk apa itu? Di dalam Al-Quran, di halaman sekian, kemudian di sebelah kanan atau sebelah, itu untuk apa? Apa gunanya para jemaah?
Apakah supaya jamaah itu mutajub kepada kita, kagum kepada kita? Wallahi, hati kita ini sangat-sangat lemah. Itu akan bisa ria atau ujub dan sebagainya. Para ulama sangat menyembunyikan itu. Kalau dia menyebutkan ayat, kalau kita menyebutkan ayat itu dibutuhkan masyarakat. Kita menyebutkan surah ini, ayat ini. Itu sangat dibutuhkan. Karena kita sebagai talibul ilmi kita harus mencari. Oh, surah ini, ayat ini. Tapi kalau sudah sampai hizb ini, kemudian sebenarnya ini tuh apa untuk jamaah itu apa? Makanya kalau kita melihat para ulama-ulama itu, Syekh Fauzan dan sebagainya juga ulama-ulama lainnya, ketika mengisi kajian itu hanya menyebutkan surah kemudian ayat. Nggak sampai pada ini nggak sampai ke sana. Yang penting adalah pemahaman atau memahami ayat itu. Kenapa? Karena itu akan menuju kepada ria, menuju kepada kagum. Sembunyikan, walaupun kita hafal, sembunyikan. Ya. Jadi kita harus berusaha, Bapak Ibu sekalian. Ada amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak ada manusia yang mengetahui kecuali Allah. Kalau bisa kita sembunyikan dari istri-istri kita, lakukan. Misalnya berinfak, kita berikan. Lakukan. Atau sholat malam, atau baca Quran kita, atau amalan apalah yang itu sembunyikan. Jangan pernah ceritakan sama manusia. Jangan pernah. Untuk apa kita ceritakan sama manusia? Untuk apa? Apalah gunanya kita menceritakan amal kita kepada manusia? Apa gunanya? Nggak ada. Pahala dari dia nggak ada kok. Kalau dia kagum atau ria, itu malah menghancurkan amal kita. Itu malah tujuan untuk atau hasil itu akan menghancurkan amal kita. Ria kita. Hancur semua ibadah kita di malam. Itu apa? Paham Bapak Ibu? Jadi benar-benar kita sembunyikan. Makanya memang harus kita latih Bapak Ibu sekalian, latih. Ada salah seorang ahlul bait. Udah jam berapa? Jam subuh. Enggak main pun. Nanti kita jam 12 malam. Tak berhenti juga. Boleh ya. Zain Abidin atau Ali bin Hussein. Ali bin Hussein ini kebiasaannya Bapak Ibu sekalian memberikan sedekah di tengah-tengah malam di pintu-pintu masyarakat Madinah. Makanan itu disangkutkannya ke apa? Jadi seluruh penduduk miskin ahli Madinah begitu paginya nengok buka pintu pasti ada makanan. Ini makanan misterius. Dari mana ini? Berapa lama? Puluhan tahun lamanya. Bukan 1 bulan, bukan 10 tahun lamanya. Setiap pagi mereka tengok, oh makanan. Kalau kita begitu pasti jam 5 pasti ada makanan. Orang mereka tengok pagi pasti ada makanan. Malam tengah-tengah malam sangkutkan ke pintu-pintu. Begitu mereka paginya buka pintu, tengah mereka di depan sudah ada makanan. Puluhan tahun namanya. Kapan diketahui ini bahwasanya Ali bin Husain lah memberikan itu? Pertama, ketika meninggal dunia yang memandikannya ada bekas di badannya itu, di punggung ini apa namanya, di belakangnya ini ada bekas memundak makanan itu. Berarti bukan 1-2 makanan Pak, bagoni-goni, sehingga ada bekas di sini.
yang paling tanda-tanda yang paling menunjukkan dialah orang yang senantiasa memberikan makanan ini berpuluh tahun. Ketika meninggal dunia dia, orang fakir miskin di Madinah itu membuka pintu, tak ada lagi Tak makanan. lagi. Tak ada lagi makanan. Maka barulah ketika meninggal dunia baru tahu orang itu selama ini memberi makan ini adalah si fulan Ali bin Husain. Diriwayatkan ketika dia memundak makanan itu, mengangkat makanan itu ke punggungnya, ke apa namanya, bahunya ini, ke pundaknya ini, apa namanya, dengan sedekah sirriyah, sedekah yang tersembunyi, itu akan meredam kemurkaan Allah. Dia itu terus berjalan dengan mengucapkan itu, dengan sedekah sirriyah, sedekah yang sembunyi-sembunyi, itu akan menyebabkan kemurkaan Allah akan datang. Jadi kita usahakan dulu sekali. Ada memang amalan yang perlu kita tunjukkan, ada. Sholat wajib itu harus kita tunjukkan, tak boleh sembunyi. Yang sembunyi-sembunyi itu perempuan nanti, dan pula wanita semakin tersembunyi semakin afdol. Mana lebih afdol dia sholat di ruang tamu daripada di kamar? Yang lebih afdol di kamar. Kemudian di kamar itu paling sekat lagi, lebih kecil lagi. Itu lebih afdol lagi. Semakin tersembunyi semakin afdol. Kalau laki-laki tidak. Ada ziharkan, memang harus ziharkan. Sholat wajib. Kalau sholat sunat, nggak perlu diziharkan. Nggak perlu ditampakkan. Makanya Rabi' bin Khaisam, ulama besar di zaman tabi'in, sholat sunnah dia hanya satu kali di masjid. Yang lain kemana? Di rumah. Kenapa? Dia mengatakan sholat sunnah di masjid itu akan dapat ria. Menghasilkan ria. Mereka sholat di rumah. Apalagi ba'diyah. Kalau qobliyah kan tak tahu jar. Kalau ba'diyah. Tapi bukan tidak boleh sholat kita sunnah di masjid, bukan tidak boleh. Tapi untuk menjaga itu, mereka sholat sunnah di rumah. Baik, jadi kita usahakan ada amalan-amalan yang tidak semua. Kita amalan-amalan yang kita sembunyikan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, berlatihlah saat ini kita sembunyi dalam ibadah. Berlatihlah saat ini kita sendiri dalam ibadah. Nanti kita di kuburan sendiri, dihisab sendiri, melewati jambatan sendiri. Berlatihlah sendiri di dalam kubur kita sendiri. Kata para ulama, orang yang senantiasa melatih dirinya dalam keadaan sendiri di dalam kehidupan dia, itulah orang-orang yang selamat nanti ketika dihisab sendiri, akan Allah selamatkan mereka. Berlatihlah sendiri. Salat tahajud itu sendiri, Pak. Sendiri kita. Salat sunnah sendiri. Kita baca Al-Quran sendiri. Kita baca Al-Quran pada waktu sendiri. Latihlah diri kita sendiri. Karena kita nanti dihisab akan sendiri. Paham ini, Pak? Ini saja saya rasa yang dapat kami sampaikan. Kita berharap mudah-mudahan Allah menutup kita atau mematikan kita di atas husnul khatimah. Juga Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa melakukan penyebab-penyebab agar kita dimatikan di atas husnul khatimah. Ini saja. Semua yang benar datang dari Allah, salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan dari Allah. Kami mohon ampun kepada Allah dan maaf kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amit terus, geng.
Al-Idan. Ha?